Katakan saja, terus terang saja. Kau tidak senang diangkat menjadi tabib istana? Hamba senang, Gusti. Barangkali kau ingin tinggal di istana bersama Gusti Prabu Jayanegara. Barangkali kau tidak ingin tinggal bersamaku lagi di sini. Sama sekali tidak, Gusti Ramapati. Hamba sudah cukup puas dan senang tinggal bersama Gusti Ramapati. Mengapa hamba harus tinggal di istana? Hamba sudah biasa tinggal di pondok sederhana. Bahkan ruangan ini terlalu mewah untuk hamba. Bagi hamba, soal tempat tidak menjadikan masalah. Ya, hamba bisa tinggal di mana saja. Lalu kau mempunyai persoalan apa? Ampun, Gusti Ramapati. Hamba merasa lega dan bahagia karena Gusti Ramapati telah memberikan kebebasan kepada hamba. Hamba merasa bahagia karena kesalahan hamba dapat diampuni. Tapi ampun, Gusti. Hamba juga ingin agar Praharsini dibebaskan. Jadi itu yang membuatmu gelisah? Iya, Gusti. Lalu kau ingin bicara apa tentang gadis itu? Kau tahu sendiri bahwa Praharsini telah dipilih menjadi salah seorang wanita persembahan. Ampun, Gusti. Kalau sekiranya hamba diperkenankan mohon sesuatu, hamba mohon agar Praharsini dibebaskan. Menurut pendapat hamba, dia tidak bersalah. Dan dia hidup menderita di ruangan tahanan. Menurut pendapat hamba, dia tidak pantas tinggal di ruangan tahanan. Ampun, Gusti Ramapati. Hamba mohon ampun kalau sekiranya permohonan hamba ini kurang berkenan di hati Gusti Ramapati. Kau kan tahu sendiri, Ratanca. Bagaimanapun juga Praharsini bersalah. Dia berusaha melarikan diri. Dia telah merusak segala rencanaku. Bahkan dia menimbulkan banyak korban. Dia hanyalah seorang wanita yang lemah, Gusti. Dia tidak menginginkan apa-apa kecuali dapat menikmati kebebasannya sebagaimana layaknya seorang gadis remaja. Ratanca? Iya, Gusti Ramapati. Sebenarnya aku sama sekali tidak setuju pendapatmu, Ratanca. Sekarang bagaimana kalau misalnya permohonanmu kutolak? Aduh, Gusti Ramapati. Hamba hanya tidak ingin melihat gadis itu menderita di ruangan tahanan. Hamba sungguh-sungguh merasa iba melihat keadaannya, Gusti. Jadi bagaimana, Ratanca? Bagaimana kalau misalnya aku tidak menyetujui permohonanmu itu? Ampun, Gusti. Kalau Gusti Ramapati tidak berkenan mengabulkan permohonan hamba, lebih baik hamba kembali ke ruangan tahanan. Itu namanya kau nekat, Ratanca. Apa kau bermaksud menentang aku? Sama sekali hamba tidak bermaksud menentang Gusti Ramapati. Seperti yang sudah hamba kemukakan, hamba hanya tidak sampai hati melihat keadaan Praharsini. Dan hamba sudah bertekad, jika Praharsini tidak dapat dibebaskan, lebih baik hamba kembali masuk ke ruang tahanan. Biarlah kami berdua tinggal di ruangan tahanan. Karena memang semua ini gara-gara kami berdua juga. Begitu. Sikapmu ini jelas menyulitkan keadaanku, Ratanca. Tapi baiklah. Aku belum bisa mengabulkan permohonanmu sekarang. Aku membutuhkan waktu untuk berpikir. Ampun, Gusti. Hamba bersedia menunggu sampai Gusti Ramapati meluluskan permohonan hamba. Ini bisa merepotkan, Nyai. Ada saja Ratanca itu. Kukira
Permohonannya itu masuk akal juga, Kakang Ramapati. Tapi aku harus bagaimana, Nyai? Ratanca sudah diangkat menjadi tabib istana. Dalam 2 hari sekali dia harus menghadap Gusti Prabu untuk memeriksa keadaan beliau. Bagaimana itu bisa dilakukan kalau dia tinggal di ruang tahanan? Mengapa kau tidak meluluskan saja permintaannya? Apa susahnya membebaskan gadis yang bernama Praharsini itu? Praharsini sudah ditetapkan menjadi seorang wanita persembahan, Nyai. Dia perlu diamankan. Dia bisa diamankan di rumah ini, Kakang. Mengapa harus di ruang tahanan? Aku sudah berpikir begitu, Nyai. Baiklah, aku memang tidak mempunyai pilihan lain. Kalau aku tidak meluluskan permohonan Ratanca, keadaanku bisa bertambah sulit. Baiklah, dalam hal ini, aku memang terpaksa mengalah. Sekarang coba kau panggil Ratanca kemari, Nyai. Aku ingin menegaskan sesuatu padanya. Duduklah, Ratanca. Iya, Gusti. Kau tidak usah pergi kemana-mana, Nyai. Kau juga boleh mendengarkan pembicaraan kami. Kau boleh memberikan pertimbangan-pertimbangan jika memang diperlukan. Mudah-mudahan saja aku bisa membantu Kakang Ramapati. Nah, Ratanca, setelah kupikir masak-masak, kupertimbangkan dari segala sudutnya. Sekarang aku akan memberikan jawaban mengenai permohonanmu. Iya, Gusti. Baiklah. Praharsini akan segera kubebaskan. Aku akan memerintahkan beberapa orang prajurit agar mengeluarkan gadis itu dari ruang tahanan malam ini juga. Terima kasih, Gusti. Terima kasih atas kemurahan hati Gusti Ramapati. Tapi hamba ingin tahu, kebebasan macam apa yang akan dinikmati oleh Praharsini? Kebebasan macam apa? Ya, dia tidak akan disekap dalam ruang tahanan lagi. Itulah kebebasan yang kumaksudkan. Apa ini belum jelas? Ampun, Gusti Ramapati. Setelah dibebaskan dari ruangan tahanan, apa yang akan Gusti lakukan terhadap gadis itu? Mengapa kau bertanya soal ini? Kau tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan apa yang akan kulakukan terhadap gadis itu, Ratanca. Tapi baiklah, aku akan menjawab pertanyaanmu. Ya, karena Praharsini adalah seorang wanita persembahan, maka dia harus diamankan. Dia harus tetap dijaga agar jangan sampai melarikan diri lagi. Kami semua tidak mau repot gara-gara tingkah laku gadis itu. Itulah jawabanku, Ratanca. Ampun, Gusti Ramapati. Sebenarnya, kebebasan yang hamba maksudkan bukanlah kebebasan tinggal di luar tahanan. Ratanca, kau jangan membuatku susah. Kau jangan mengada-ada. Kakang Ramapati, berilah kesempatan Ratanca untuk mengutarakan isi hatinya. Dia mempunyai hak untuk mengemukakan pendapatnya. Baiklah, baik. Ayo, Ratanca, katakan apa yang ingin kau katakan. Ampun, Gusti Ramapati. Bukannya hamba mengada-ada. Kalau hamba menginginkan agar Praharsini dibebaskan, itu hanyalah semata-mata karena hamba menaruh rasa iba pada nasibnya. Hamba benar-benar tidak sampai hati melihat keadaannya. Dia begitu menderita. Dia sudah kehilangan orang yang dicintainya. Dia dijauhkan dari keluarganya. Dan karena penderitaannya itu dirasa sangat berat, dia pernah melakukan usaha untuk bunuh diri. Ampun, Gusti Ramapati. Maksud hamba dengan kebebasan tinggal di luar ruang tahanan itu ialah agar Praharsini diberi kesempatan untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri. Aku masih belum jelas. Menentukan pilihan hidupnya sendiri.
Apa maksudmu? Ampun Gusti Ramapati. Praharsini sebenarnya menolak dijadikan wanita persembahan. Ratanca, dia tidak bisa bersikap seperti itu. Menolak artinya membangkang. Ampun Gusti Ramapati. Hamba berkata yang sejujurnya. Selama ini, hamba sudah bergaul erat dengan gadis itu. Hamba tahu apa isi hatinya. Hamba dapat mengerti keinginannya, harapan-harapannya, dan cita-citanya. Karena itu, Gusti, hamba mohon, bebaskanlah Praharsini. Janganlah dia dijadikan wanita persembahan. Tidak bisa begitu, Ratanca. Jelas dia sudah ditetapkan menjadi wanita persembahan. Dan hal itu tidak bisa dirubah-rubah lagi. Kau tidak bisa menekan aku untuk merubah apa yang sudah sejak lama kurencanakan, Ratanca. Dengan cara apapun, tidak bisa. Kakang Ramapati, kukira permohonan Ratanca tidak berlebihan. Dia hanya menginginkan agar Praharsini tidak dijadikan wanita persembahan. Dan mengapa harus Praharsini? Kau masih bisa mencari gadis-gadis lain untuk menggantinya? Tidak, Nyai, tidak. Bagaimanapun juga aku tidak bisa meluluskan permintaan Ratanca. Dan kau, Ratanca, kau jangan coba-coba menekan aku. Kau tahu siapa aku ini, bukan? Ampun, Gusti Ramapati. Hamba tahu siapa Gusti Ramapati. Kalau memang Gusti Ramapati tidak bersedia meluluskan permohonan hamba, maka hamba pun akan kembali kepada tekad hamba semula. Lebih baik hamba tetap tinggal di ruang tahanan bersama Praharsini. Dan hamba juga menolak untuk dijadikan tabib istana Majapahit. Ratanca, dia membuatku susah. Dia berusaha untuk menekan aku. Ratanca tidak bermaksud membuat susah Kakang Ramapati. Kukira Ratanca masih menyembunyikan sesuatu yang sifatnya sangat pribadi. Dia membuatku susah. Sudah jelas dia berusaha menekan aku. Sekarang aku harus bagaimana, Nyai? Kalau Ratanca menolak menjadi tabib istana, aku harus menjawab apa pada Gusti Prabu Jayanegara? Aku harus berkata apa? Keparat, setan alas Ratanca. Dia benar-benar telah memojokkan aku. Seharusnya kau bersikap lebih lunak kepadanya, Kakang Ramapati. Aku masih tetap percaya kepada anak itu. Dia tidak mempunyai maksud yang buruk kepada kita. Dan dia sama sekali tidak bermaksud merusak rencanamu. Dengar, Nyai, dengar. Kalau Praharsini kubebaskan dari ruang tahanan dan kubatalkan menjadi wanita persembahan, lalu gadis itu kukirim kembali ke desa kelahirannya, kau bisa membayangkan apa yang akan terjadi? Dia pasti akan bercerita kepada orang-orang. Dia akan membocorkan rahasia yang tersimpan di rumah ini. Tidak bisa, Nyai, tidak bisa. Bagaimanapun juga, aku tidak bisa membatalkan niatku. Praharsini harus tetap dijadikan wanita persembahan. Dan setelah itu, disingkirkan. Ya, kalau begitu kau harus mempertimbangkan apa yang menjadi tekad Ratanca. Nampaknya dia bersungguh-sungguh, Kakang. Dia membela Praharsini mati-matian. Dan kalau dia menolak untuk diangkat menjadi tabib istana, hal ini tentu akan menjadikan tanda tanya bagi Sang Prabu. Itulah yang kupikirkan sekarang ini, Nyai. Aku pasti akan repot menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Gusti Prabu. Mengapa tiba-tiba Ratanca menolak diangkat menjadi tabib istana? Ratanca. Aku sudah berusaha menolongmu, tapi ternyata kau ingin menggigit tanganku. Kurang ajar Ratanca itu. Kakang Ramapati, janganlah berprasangka terlalu jauh.
Sebaiknya kau panggil kembali Ratanja. Untuk apa? Hah? Sepertinya dia sudah sangat nekat. Salah-salah dia membuatku tersinggung, dan kalau sampai aku marah, semuanya bisa menjadi runyam. Dalam hal ini, kau harus berkepala dingin, Kakang. Cobalah sekali lagi untuk bisa memahami keinginan bocah itu. Aku tidak tahu mengapa dia tidak setuju Praharsini kujadikan wanita persembahan. Ada apa sebenarnya? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang perlu dicarikan jawabnya, Kakang. Karena itu, sebaiknya kau mengadakan pendekatan lagi. Kau bisa membujuknya agar Ratanja mau berterus terang kepada kita. Aku yakin dia menyembunyikan sesuatu. Baiklah. Kalau begitu panggil dia kembali. Cepat, Nyai. Panggil Ratanja kemari. Sama sekali hamba tidak bermaksud membuat Gusti Ramapati susah. Hamba hanya merasa iba melihat penderitaan yang dialami Praharsini. Tunggu sebentar, Ratanja. Kau ingin agar Praharsini dibebaskan. Dibebaskan dalam arti tidak lagi dijadikan wanita persembahan. Apa benar demikian? Iya, benar Gusti Putri. Kau pasti mempunyai alasan yang cukup kuat, sehingga kau mempertaruhkan segala milikmu untuk membela kepentingan Praharsini. Nah, Ratanja, Gusti Ramapati ingin tahu alasanmu. Coba jelaskan. Jelaskan mengapa kau sampai membela Praharsini mati-matian. Ampun, Gusti Ramapati. Hamba memang mempunyai alasan tertentu mengapa hamba menginginkan kebebasan Praharsini. Apa alasanmu? Coba katakan. Tidak usah berpanjang lebar. Tidak usah berbelit-belit. Apa sebenarnya yang kau inginkan, Ratanja? Ampun, Gusti. Sebenarnya hamba ingin mengawini Praharsini. Apa, Ratanja? Kau ingin mengawini gadis itu? Iya, Gusti Ramapati. Hamba mencintai gadis itu. Dan bagaimana dengan Praharsini sendiri? Apakah dia juga mencintaimu dan menginginkan menjadi istrimu? Iya, Gusti Putri. Kami sudah sepakat. Kami sudah bertekad untuk melaksanakan apa yang menjadi keinginan kami. Kami saling mencintai. Dan kami ingin membentuk sebuah rumah tangga bersama. Kami ingin mewujudkan cita-cita kami, ialah menjadi suami istri. Ampun, Gusti Ramapati. Hamba mohon beribu-ribu ampun, karena hamba telah berani berbuat lancang. Ratanja, apa tidak ada gadis lain sehingga kau memilih Praharsini? Hamba mencintainya, Gusti. Dan cinta hamba tidak bisa dipindahkan kepada gadis yang lain. Kau kan tahu bahwa Praharsini itu seorang wanita persembahan. Mengapa kau justru mencintainya? Mungkin pada saat kalian berdua melarikan diri dari Majapahit, kalian mempunyai kesempatan untuk membangun cinta itu. Benarkah demikian, Ratanja? Benar, Gusti Putri. Memang pada saat kami berdua menjadi pelarian, pada saat kami hidup terlunta-lunta di tengah jalan, pada saat itulah kami saling jatuh cinta. Hamba sendiri tidak tahu mengapa hubungan kami terperosok sedemikian jauhnya. Semula kami berdua menyesal, tapi kami bisa berbuat apa?
Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak terus drama radio serial Mahkota Mayangkara